Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Ali Cavalevi dari Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya untuk memenuhi tugas video literasi digital dan kemanusiaan akan membahas sebuah topik, yakni adalah penerapan AI atau Artificial Intelligence di bidang pendidikan. Di dalam video ini saya akan membahas bagaimana cara implementasinya, bagaimana kelebihannya jika ini diterapkan, kemudian bagaimana kelemahannya, serta apa saja tantangan untuk bisa mewujudkan penggunaan Artificial Intelligence atau AI di bidang pendidikan. Kemudian, apa itu Artificial Intelligence? Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan ialah teknologi yang memungkinkan mesin atau sebuah sistem untuk meniru kemampuan manusia dalam berpikir, belajar, dan menyelesaikan masalah. AI sendiri memanfaatkan algoritma yang canggih dan data yang sangat besar untuk membuat prediksi dan mengambil keputusan dengan akurasi yang sangat tinggi. Di dalam dunia pendidikan, AI bukan hanya membantu dalam proses belajar dan mengajar, tetapi juga dalam analisis data akademik, pembuatan kurikulum yang lebih dinamis, dan bahkan prediksi kinerja siswa. Teknologi ini bertumbuh pada machine learning, deep learning, dan pemrosesan bahasa yang alami, yang dimana semuanya ini berperan dalam menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan personal. Lalu, bagaimana memunculkan AI di dalam dunia pendidikan, baik di universitas maupun di tingkat sekolah, baik SMP maupun SMA. Nah, dalam hal ini, pemerintah bisa memberikan akses, di mana memberikan sebuah platform atau aplikasi basis dengan AI, yang dimana tujuan dalam aplikasi tersebut adalah untuk memberikan pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kemampuan siswa, sehingga siswa maupun mahasiswa merasakan kemudahan dalam belajar karena disesuaikan dengan kemampuannya. Sehingga ini juga ketika mahasiswa atau siswa tersebut merasa kesulitan karena dalam aplikasi tersebut telah ditanamkan sebuah artificial intelligence, maka mereka bisa langsung bertanya secara real time. Yang ini membuat mereka tidak perlu untuk membuka aplikasi lainnya seperti Google ataupun Brainly ataupun ChatGPT. Nah, di mana ini tentunya membuat mahasiswa atau siswa lebih fokus karena mereka fokus ke satu aplikasi. Karena dalam satu aplikasi ini bisa digunakan untuk dapat belajar dan digunakan untuk belajar dan jawaban dan referensi dan mencari hal yang mungkin tidak kita ketahui. Namun tentunya ini tidak mudah, karena baik pemerintah serta pendidikan perlu untuk saling bekerja sama agar keduanya saling berintegrasi sehingga menciptakan sebuah platform atau aplikasi belajar yang sangat-sangat menarik dan sangat-sangat membantu para siswa maupun mahasiswa dalam meningkatkan nilai ataupun kemampuan secara akademis. Lalu, bagaimana untuk mengimplementasikannya? Nah, untuk lebih memahami bagaimana AI berperan dalam pendidikan, mari kita lihat beberapa contoh nyata. Aplikasi pembelajaran seperti aplikasi Duolingo menggunakan algoritma machine learning untuk menilai tingkat keterampilan pengguna, memberikan latihan yang disesuaikan, dan mengadaptasi kesulitan materi secara real time. Selain itu, platform seperti Coursera atau Khan Academy menggunakan AI untuk memberikan rekomendasi kursus yang personal, kemudian dapat menilai kemajuan belajar dan menawarkan evaluasi otomatis. Di sekolah ataupun di universitas, sistem proctoring berbasis AI membantu dalam memantau ujian online, memastikan integritas akademik. Bahkan, chatbot pendidikan kini semakin banyak digunakan untuk membantu siswa dalam menjawab pertanyaan umum terkait materi pembelajaran dan administrasi. Namun, dengan segala kelebihannya, tentunya Artificial Intelligence atau AI memiliki kekurangan dan tantangan. Meski menawarkan banyak manfaat, AI di bidang pendidikan tidak lepas dari tantangan dan kekurangan. Salah satu kekurangan terbesar adalah biaya pengembangan dan implementasi yang cukup tinggi, yang membuat di mana teknologi ini sulit diakses oleh institusi dengan anggaran yang terbatas. Berbeda dengan institusi atau universitas yang memiliki anggaran yang sangat besar. Ketergantungan yang dapat terlalu besar pada teknologi ini juga dapat mengurangi interaksi manusia yang esensial dalam pendidikan, membuat pembelajaran terasa lebih impersonal.
Tantangan lainnya adalah terkait dengan etika dan privacy, terutama dalam hal pengumpulan data siswa, yang dimana ada potensi dalam penyalahgunaan data atau kebocoran data yang dapat menimbulkan kekhawatiran serius, sehingga regulasi dan perlindungan data harus diperkuat untuk memastikan keamanan pengguna. Selain itu, keterbatasan AI dalam memahami nuansa dan konteks yang lebih kompleks juga menunjukkan bahwa peran guru atau dosen manusia tetap tidak tergantikan. Kesimpulannya, dalam penggunaan AI sendiri dalam dunia pendidikan memiliki potensi yang sangat besar. Karena AI memiliki banyak kelebihan yang diantaranya seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Namun, secara singkat, AI sangat dapat membantu pekerjaan manusia untuk penyelesaian yang lebih efisien dan lebih efektif. Karena AI dapat digunakan secara real time dimanapun dan kapanpun dengan menggunakan koneksi internet. Namun, dalam kemajuan teknologi, yakni artificial intelligence, juga menimbulkan beberapa efek negatif, di antaranya ketergantungan, kemalasan, serta penurunan tingkat kreativitas. Karena di dalam otak kita hanya bergantung kepada artificial intelligence, sehingga kemampuan kreativitas otak kita menurun karena kita menganggap wah ini ada AI, kita akan meminta bantuan pada AI. Nah ini justru akan menurunkan tingkat kreativitas kita yang seharusnya membuat kita lebih maju dan lebih berpikir kreatif. Justru dengan AI kita malah menjadi bermalas-malasan dan tingkat kreativitas kita menurun. Nah ini kembali lagi kepada kita, seberapa bijak kita dalam menggunakan teknologi yang dimana artificial intelligence itu sendiri. Karena kita sebagai pengguna harus membatasi penggunaan AI sendiri. Jangan sampai dalam segala hal kita malah bergantung pada AI. Karena kita manusia, AI dihadirkan untuk membantu, bukan menggantikan peran manusia. Sehingga dengan adanya AI ini diharapkan dapat membantu manusia, dan kita sebagai manusia sendiri harus dengan bijak dalam penggunaan artificial intelligence itu sendiri. Demikianlah video yang saya buat terkait penugasan video literasi digital dan kemanusiaan yang membahas tentang pemanfaatan AI atau artificial intelligence di bidang pendidikan. Saya Alif Alitza Falevi dari Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik mengucapkan terima kasih.